Pernah nggak kamu ngebayangin punya utang pinjol sampai 1 miliar rupiah? Pasti kamu mikir, nggak mungkin lah, limit pinjol kan kecil. Kedengarannya emang mustahil. Tapi ini cerita nyata dari salah satu teman aku. Dia cerita ke aku dengan kondisi yang udah benar-benar hilang harapan. Diteror puluhan aplikasi setiap hari, sampai nggak berani dia buka HP. Nah, di video ini aku mau sharing ke kalian kok bisa sih dia nyentuh angka sebesar itu dan gimana akhirnya dia bisa keluar dari masalah tanpa harus galbay. Simak baik-baik karena mungkin kamu gak sadar kamu juga lagi ngelakuin hal ini. Jadi temen aku ini punya usaha yang dulunya oke banget. Sampai pas pandemi COVID-19, dia itu usahanya terus menurun dan akhirnya mau gak mau berhenti total. Masalahnya biaya hidup dan operasional itu kan gak bisa ikutan libur ya. Nah, jadinya karena butuh dana cepet, dia pinjol lah 5-10 juta buat nutupin kebutuhan hariannya. Pas tagihan pertama dia jatuh tempo, dananya belum ada. Panik lah dia. Akhirnya dia ambil pinjaman lagi di aplikasi lain buat nutup pinjaman yang lama. Nah, kebiasaan itu terus berlanjut walaupun pandemi itu udah bereda. Itulah yang biasa kita sebut dengan gali lubang, tutup lubang. Uang yang diputar itu terus-terusan numpuk sampai akhirnya jadi 1 miliar. Waktu cerita ke aku, dia tuh udah bener-bener mentok banget, gak tahu lagi mau gimana. Ketambahan lagi, orang-orang itu pada nyaranin dia buat, udahlah galbay aja, namanya juga musibah. Tapi temen aku gak segampang itu. Dia itu punya prinsip. Dia tahu nih, kalau dia galbay, skor kredit di Slik OJK dia bakalan jelek. Artinya, dia gak bakalan bisa ngambil pinjaman lagi di bank, ngambil KPR, dan bahkan kredibilitas dia sebagai pengusaha itu juga bisa jadi jelek. Nah, makanya dia mutusin buat tanggung jawab dan lunasin semua utang dia. Tapi dia butuh cara yang lebih masuk akal dan sesuai sama kemampuannya saat itu. Sebenarnya yang dialamin sama teman aku ini juga banyak dialamin sama orang lain di luar sana. Banyak yang nggak tahu kalau utang itu bisa dinegosiasi. Kita bisa ajuin keringanan buat hapus denda atau cicil pokoknya aja. Tapi ya itu, prosesnya seringkali bikin stres duluan. Karena tekanan penagih, belum lagi dokumen yang disiapin juga banyak banget. Itulah kenapa akhirnya teman aku mutusin buat minta bantuan ke tim Bisa Lunas. Mereka di sini fungsinya sebagai mediator yang komunikasiin kondisi kita ke pihak pinjaman online supaya kita bisa dapat skema pelunasan yang lebih ringan. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di posisi yang sama atau mulai ngerasa beban utang kamu udah gak sehat, saran aku jangan nunggu sampai masalahnya makin besar ya. Gak ada salahnya kok buat ngobrol atau konsultasi dulu ke tim Bisa Lunas. Cari jalan tengahnya bareng-bareng lewat strategi yang tepat, jangan lewat cara galbay.